Halo teman ngopi, kali ini Ayar Film akan membahas alur cerita film yang berjudul Second Origin. Film ini menceritakan dua manusia yang berhasil selamat setelah badai matahari menghancurkan bumi. Tak ada manusia yang tersisa selain mereka berdua. Sebelum lanjut, jangan lupa ngopi agar mata kita cerah berwarna ketika memandang. Di awal film diperlihatkan keadaan salah satu kota di Spanyol. Suatu bencana mengerikan terjadi yang menyebabkan kehancuran dahsyat dan memusnahkan hampir seluruh manusia di seluruh dunia. Sebelum bencana tersebut terjadi, seorang bocah bernama Didak sedang mencoba memperbaiki traktor sambil mendengarkan siaran radio. Diberitakan bahwa fenomena badai matahari sedang melanda bumi, sehingga suhu meningkat dan banyak satelit yang rusak. Namun mekanik bengkel datang dan bilang berita itu hanyalah bohong. Di sisi lain, wanita muda bernama Alba sedang membuat konten aktivitasnya dan masuk ke goa untuk menemui ayahnya yang merupakan peneliti perubahan iklim. Setelah dari pekerjaan ayahnya, dia pergi ke pasar dan bertemu Didak bersama ibunya sedang menjaga toko. Sementara di langit kilatan cahaya muncul dari berbagai arah dan juga terlihat beberapa lebah mati misterius. Sebagai guru bahasa Inggris Didak di sekolah, Alba diberi oleh-oleh dan memberikan sedikit nasihat pada Didak. Di rumah, ayahnya sedang mengemas hasil penelitiannya dan berpamitan dengan sang putri untuk menuju Barcelona. Tanpa mereka mengetahui kalau bencana yang sangat besar akan segera terjadi. Di sore hari, saat Alba sedang keliling, dia melihat Didak sedang dibuli oleh 3 pemuda hingga dilempar ke dalam danau. Alba yang tahu kalau Didak tidak bisa berenang langsung melompat ke dalam danau untuk mendorong Didak. Saat sedang berusaha meraih Didak yang tenggelam, tanpa diduga langit semakin memerah dan terjadi badai matahari yang sangat dahsyat. Alba dan Didak yang ada di dalam air tak menyadari ada bencana yang sedang terjadi. Setelah berhasil naik ke daratan, Alba menyaksikan kobaran api di mana-mana. Karena motornya terbakar, keduanya menuju rumah Didak dengan berjalan kaki dan melihat bahwa ibunya Didak sudah tewas akibat bencana itu. Saat keduanya berjalan menuju rumah Alba, banyak mobil yang hangus serta penumpang di dalamnya juga ikut gosong. Tak lama setelah itu, Alba mengajak Didak masuk ke goa untuk mengambil perlengkapan darurat milik ayahnya dan memutuskan beristirahat di goa. Di pagi hari, keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Alba dan terkejut melihat rumahnya yang ada di perdesaan juga ikut hancur. Alba kemudian mencoba menghubungi ayahnya yang belum pulang. Sayangnya sinyal sudah tidak ada sama sekali. Alba mengecas HP-nya menggunakan listrik tenaga surya dan pergi ke kota untuk mencari orang yang masih hidup. Namun mereka hanya melihat kota yang hancur, ditambah bau busuk dari para korban yang terdampak bencana. Lalu mereka kemudian mencari motor yang masih berfungsi. Tanpa diduga, Didak mendorong motor yang dinaiki Alba yang belum siap, sehingga Alba terjatuh dan tertusuk besi tajam. Setelah sampai di rumah, Alba mengobati lukanya dengan peralatan medis seadanya, tanpa menyadari kalau dirinya berisiko mengalami penyakit tetanus. Selama beberapa hari, karena lukanya tidak ditangani dengan tepat, Alba mengalami demam tinggi dan lukanya semakin memburuk. Alba pun berkata pada Didak bahwa dirinya membutuhkan suntikan antibiotik, sehingga Didak langsung keluar mencari di kota pada tengah malam. Beberapa jam menyusuri kota yang gelap, akhirnya Didak berhasil mendapatkan antibiotik dan segera menyuntikkan karena Alba sudah tak sadarkan diri. Selama menunggu Alba membaik, Didak mengunjungi sang ibu di rumahnya yang sudah hancur dan juga ke bengkel dulu yang dia biasa bermain.
Di sana dia juga mengambil peralatan yang dia bisa gunakan. Beberapa hari kemudian Albert bangun dan Didak langsung memeluknya. Didak sangat bahagia karena gurunya yang cantik sembuh. Setelah itu hari-hari mereka diisi dengan bertahan hidup di mana Alba fokus menanam sayur-sayuran. Alba berinisiatif mengibarkan bendera putih agar diketahui tim penyelamat. Alba juga rutin merekam aktivitasnya bersama Didak. Suatu hari Didak panik setelah mendapatkan ada bercak darah di atas kasur. Dia pun segera mengabari Alba yang sedang mencuci pakaian. Alba memberitahu kalau darah tersebut wajar bagi wanita. Sesudah dijelaskan, Didak malah penasaran dengan pucuk hitam yang ada di dada Alba. Namun Alba melarang menyentuhnya dan berkata kalau Didak belum cukup umur untuk. Beberapa hari pun terus berlalu, mereka bertahan hidup semaksimal mungkin dan hubungan keduanya makin akrab satu sama lain, dan tak terasa mereka sudah bertahan hidup bersama selama bertahun-tahun. Kini Didak sudah dewasa dan itu membuat Alba agak terangsang dengan Didak muridnya itu. Suatu hari ketika Didak melihat keadaan sekitar, Didak melihat pemandangan yang sangat indah dengan menyaksikan sang ibu guru yang sedang menjemur pakaian. Didak merasakan ada yang bergerak seperti dongkrak saat melihat ibu gurunya itu. Tak lama Didak memutuskan ke bengkel untuk memperbaiki traktor dan membawanya ke rumah. Alba terkejut menyadari muridnya yang dulu dia didik di sekolah kini sudah menjadi pria dewasa yang dapat melakukan berbagai hal. Menyadari tim penyelamat tidak akan pernah datang, keduanya memutuskan pergi ke Barcelona demi mencari ayah Alba. Mereka menaiki traktor yang diperbaiki oleh Didak, sehingga dengan mudah mereka dapat menyingkirkan bangkai mobil yang menghalangi jalan. Mereka juga sempat beberapa kali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain. Mereka yang sudah dekat dengan kota Barcelona sangat terkejut karena ternyata juga hancur oleh badai matahari. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sebelum memasuki pusat kota. Keesokan paginya, keduanya mulai masuk ke pusat kota dan melihat kehancuran sama seperti tempat tinggal mereka. Alba mencoba menghubungi ayahnya namun tidak berhasil. Setelah berkeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka pun singgah ke stadion Camp Nou. Didak langsung bermain bola di sana, sementara Alba menyaksikan sambil merekamnya. Setelah Didak berhasil mencetak gol, Didak lalu selebrasi sambil mencopot bajunya di depan Alba, dan Alba kembali kagum melihat tubuh Didak. Alba pun langsung menjatuhkan HP-nya dan mereka pun langsung berciuman. Di malam hari saat gerimis, mereka memutuskan untuk bercocok tanam. Alba sangat terkejut dengan muridnya ini yang kini sudah sangat perkasa dan dapat membuatnya puas. Sementara Didak tak mengira bahwa ibu gurunya ini masih perawan, sehingga mereka pun sama-sama merasakan enak dan puas. Beberapa hari di Barcelona mereka tidak menemukan siapapun. Mereka akhirnya memilih menetap di pinggir pantai. Seminggu kemudian Alba memberitahu Didak kalau kini dia sudah hamil. Didak sangat bahagia karena mereka berhasil berkembang biak. Selama menunggu kelahiran buah hatinya, Alba terus belajar mengenai cara melahirkan sampai membesarkan anak. Terlihat juga Didak terus menjaga Alba. Berbulan pun terus berlalu dan persiapan melahirkan sudah lengkap. Tibalah saatnya Alba melahirkan anak pertamanya sambil ditemani sang kekasih. Akhirnya Alba melahirkan anaknya dengan selamat. Mereka menamai anaknya bernama Kai. Keesokan harinya saat Alba menyusui anaknya, Didak meminta mencicipi apa yang diminum oleh anaknya. Didak bilang bahwa itu adalah susu terena yang pernah dia minum. Tak lama kemudian mereka melihat kapal di lautan sehingga Alba melambaikan tangan agar kapal tersebut mendatanginya. Sementara itu Didak tidak menginginkan orang lain di tengah keluarganya. Namun Alba bersikeras dengan kemauannya. Tanpa diduga mereka melihat pria tua di pinggir pantai yang masih bernafas, sehingga langsung mereka tolong. Setelah lukanya diobati, pria tua itu berterima kasih dan meminta izin untuk memeluk keduanya.
Pria tua itu mengingat bahwa saat mesin kapalnya rusak dan sudah menurunkan jangkar, sebuah badai api besar menerjang hingga jatuh ke air. Selama beberapa hari memperbaiki kapal, pria itu membagi ilmu mengenai pelayaran dan juga pertanian kepada Alba dan Dida. Hal itu membuat Alba merasa pria tua itu sangat mirip dengan ayahnya. Suatu hari, Dida mulai cemburu dengan kedekatan Alba bersama pria itu, dan firasatnya terbukti saat memergoki pria itu sedang mengintip Alba yang sedang menyusui. Namun pria tua itu beralasan kalau dia hanya ingin memberikan madu yang dia panen dari pulau asalnya, yang berguna meningkatkan kualitas ASI. Dia juga tak sengaja mengatakan bahwa dia melihat pucuk coklat di dada Alba. Mendengar penjelasannya, Dida marah dan kemudian memintanya pergi. Apalagi kapalnya sudah selesai diperbaiki. Akhirnya pria itu menuruti perintah Dida. Namun sebelum pergi, dia mengundang Alba dan Dida untuk pesta kecil-kecilan di kapal sebagai bentuk rasa terima kasih. Tanpa diduga, Alba langsung mengiyakan tanpa meminta izin Dida terlebih dahulu. Sesudah bersiap-siap dan naik ke kapal, mereka juga membawa sang anak. Mereka kemudian menonton film sehingga malam tersebut terasa spesial. Di pagi hari, ketika tidak sadar kalau kapal sudah menjauhi daratan, tiba-tiba pria itu memukulnya sampai terjatuh ke laut. Mendengar kegaduhan tersebut, Alba keluar dan terkejut melihat Dida tenggelam, sehingga dia langsung melempar pelampung sambil terjun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga, pria itu kabur sambil membawa putra mereka. Alba dan Dida sangat khawatir dengan anaknya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke darat, dan mereka akhirnya memutuskan akan mengambil kembali anak mereka dengan melakukan persiapan yang diperlukan. Selama beberapa hari, keduanya mencari pulau yang dijadikan tempat tinggal pria itu, sambil berusaha menyiapkan kapal dan belajar navigasi pelayaran. Setelah itu, Alba mendapat petunjuk melalui bunga yang biasa memproduksi madu. Mereka pun langsung bergegas ke pulau yang dimaksud. Selama beberapa jam, mereka menemukan kapal itu. Karena kapal tersebut kosong, mereka pun memutuskan turun ke darat sambil membawa senapan. Hingga akhirnya mereka menemukan bangunan tua dan mereka melihat pria yang dicari yang sedang keluar untuk memanen madu. Keduanya pun segera mengambil kesempatan tersebut, di mana Dida bertugas mengawasi pria itu. Sementara Alba turun ke bawah gudang. Anak mereka pun ditemukan terkunci di dalam kandang besi, sehingga Alba meminta bertukar posisi agar membuka kandangnya. Namun saat Dida terlalu lama dan Alba lengah dalam mengawasinya, pria yang melihat Alba langsung menyerangnya sambil merebut senjatanya. Mendengar keributan itu, Dida naik. Namun sayang, keduanya terpaksa menuruti kemauan pria. Mendengar anaknya terus menangis, Alba memohon agar diizinkan menyusui karena pasti anaknya sangat kelaparan. Akhirnya pun pria itu mengizinkan Alba untuk menyusui putranya, tapi harus tetap diawasi olehnya. Saat menyusui di gudang bawah, pria tua itu sangat senang karena dapat dengan leluasa melihat Alba yang menyusui. Kemudian pria itu kembali mengawasi Dida. Tanpa diduga, Alba diam-diam kabur sambil membawa anaknya. Tapi sialnya dia ketahuan, sehingga pria itu langsung mengejar ke arah dermaga. Setelah lari beberapa puluh meter dan pria itu semakin dekat, Alba berhenti untuk bersembunyi sambil menyusui anaknya agar tidak bersuara. Tak lama kemudian pria itu mendengar suara tangisan dan sesudah diperiksa, dia mendapati HP yang sedang memutar video Kai. Sehingga dia sadar kalau Alba berusaha membebaskan Dida. Pria itu pun langsung kembali. Alba berusaha membebaskan, namun karena sudah ketahuan, dia menyelipkan pisau ke tangan Dida. Ketika Alba didorong, Dida yang masih lemas menyerang pria itu. Namun sayang serangannya tidak maksimal. Alba pun mengambil senjata yang terjatuh dan mengarahkannya ke pria itu.
Tapi karena tidak langsung menembak, pria itu berhasil mendekat dan hanya tertembak di bahu. Pria itu masih bisa melawan. Alba pun pingsan. Didak yang melihat hal itu langsung terbangun dan melawannya menggunakan cangkul. Tapi pria itu mampu menangkisnya sampai membuat Didak jatuh dengan mudah. Lalu pria itu berhasil merebut senapan. Demi menyelamatkan putranya, Didak memutuskan membunuh si pria itu hingga tewas. Dan terdengar suara tembakan, tapi untungnya Didak masih kuat berjalan untuk memeluk anaknya. Alba yang sudah sadar dari pingsannya langsung menemui Didak. Didak kemudian jatuh karena ternyata dadanya terkena tembakan. Alba pun harus menjadi janda karena kesalahannya sendiri yang tidak menuruti perkataan suaminya. Beberapa tahun kemudian, Kai sudah tumbuh besar dan memiliki hobi sama dengan ayahnya. Alba kemudian memperlihatkan rekaman video Didak pada putranya saat Didak bercanda dengan Alba dan mengatakan cintanya dengan Didak merupakan sebuah awal peradaban manusia. Dan film pun berakhir.